Kasihan banget nih guys Safira ini guys ya. Perutnya itu tiba-tiba ketika dia sedang sholat, perutnya itu merasa sakit nih guys. Bahkan teman dia yang ada di penjara juga merasa kasihan dengan Safira. Sehingga memanggilkan polisi ini untuk membawa Safira ke UKS nih guys ya. Ke rumah sakit terdekatnya. Kenapa? Karena memang kondisi Safira memang sangat menyedihkan sekali. Kasihan banget dengan kondisinya Safira, sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit ya. Nah sementara itu nih guys ya, ternyata Rafael ini ya guys ya pengen balas dendam kepada Safira dan membuat hidup Safira itu sangat buruk sekali. Padahal dia telah punya bukti yang menyatakan bahwa Safira itu sebenarnya bukan orang yang telah menusuk Papa Gunawan. Namun karena dia itu pengen balas dendam kepada Safira karena Safira meninggalkan dia memberikan bukti bahwa seakan-akan Safira lah yang telah menusuk Papa Gunawan. Nah di situ membuat hati suaminya sangat sedih. Kalaupun dia punya bukti yang menyatakan bahwa Safira itu memang bersalah, seharusnya bukti itu diberikan kepada polisi, bukan wartawan. Dan tentu saja di sini membuat Julian merasa sangat sedih. Membuat Julian itu merasa sangat tidak baik gitu loh. Makanya dia berusaha untuk mencari cara bagaimana dia mendapatkan bukti gitu loh, agar Safira itu bisa bebas. Dan tiba-tiba guys, dia memukul ya mantan suaminya, yang tak lain adalah Rafael, mantan suaminya Safira, Rafael, karena Rafael sudah keterlaluan menuduh istrinya Safira bahwa dia yang telah membunuh, apalagi sampai menyebarkan fitnah kepada wartawan, dan itu pasti berimbas sangat buruk kepada keluarganya Safira juga gitu loh. Nah sementara itu nih guys ya, Dania itu sudah terbebas dari Romi. Kenapa? Karena memang Yuda sudah membuat Romi agar Romi itu menceraikan, agar Romi itu menceraikannya, dan setelah itu membuat Dania harusnya pastinya bahagia. Namun entah kenapa Dania di situ masih merasa belum bahagia gitu. Nah sementara itu nih guys ya, tiba-tiba nih guys ya, Wulan itu menabrak seseorang laki-laki. Nah kira-kira laki siapa tuh yang ditabrak? Nah ternyata setelah dibuka ya, ternyata ada laki-laki tuh, dan dia bingung laki-laki itu siapa. Ternyata itu adalah suami dia sendiri yang tak lain adalah Romi. Nah dia kebingungan nih guys ya, kenapa Romi itu bisa ada di situ di tengah jalan dan mau ditabrak oleh istrinya semacam itu, sehingga membuat dia nggak baik-baik saja. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada suaminya Safira, Julian, yang sudah berusaha untuk membuktikan dan punya rekaman bahwa Safira tidak bersalah, dan dengan oleh karena itu membuat Julian itu memberi kabar ya, memberi kabar kepada keluarganya dan juga Safira untuk membuktikan bahwa Safira itu tidak bersalah. Nah sementara Mama Lestari itu nih guys ya, selalu cari gara-gara. Dia itu menuduh Safira yang telah mencelakakan Papa Gunawan hingga Papa Gunawan itu ditusuk. Semua itu adalah ulahnya yang tak lain adalah mantan menantunya sendiri, Safira. Bahkan Safira dituduh untuk meninggalkan anak dia sendiri. Padahal Rafael itu tidak bersalah gitu loh. Padahal jelas-jelas ya, dulu Rafael itu sempat dinyatakan meninggal. Dan tiba-tiba di situ ya kan, lagi-lagi Safira kena nih guys, disalahkan meninggalkan mantan suaminya dan berpaling kepada orang lain yang tak lain adalah Julian. Terus dia juga dituduh membunuh Papa Gunawan. Bener-bener Mama Lestari ini sangat jahat banget di hadapan para wartawan. Dia meyakinkan bahwa Safira itu bersalah. Padahal sebenarnya Papa Gunawan itu mau ya menasehati Safira dengan baik-baik. Lalu kenapa memang di situ Safira tega melakukan itu semua? Suaminya kan orang baik gitu loh. Kenapa selaku orang baik suaminya harus gitu loh ditinggalkan gitu loh? Rafael harus ditinggalkan, terus kemudian suaminya ya Papa Gunawan itu harus ditusuk gitu loh. Terus tiba-tiba ada, tentunya sebagai seorang kakak, dan dia tidak pernah tega jika Safira itu menderita. Apalagi di situ Mama Lestari, Tante Lestari itu bikin heboh, ya bikin berita bohong semacam itu, dan kemudian menyampaikan kepada wartawan apa yang diungkapkan ya oleh Mama Lestari itu tidaklah benar. Nah kemudian nih guys ya, karena Mama Lestari itu dianggap ya omongannya tidak benar, membuat dia itu marah, sehingga dia menjelek-jelekan Dania.
Dia menjelek-jelekan Dania bahwa Dania aja orang yang nggak bener semacam itu, ya kan? Namun di situ nih guys ya, Dania tetap tidak terima gitu loh, ya. Dia menyalahkan Safira dan kemudian sekarang malah menyalahkan Dania. Anaknya dia dulu aja lahir tanpa bapak katanya seperti itu. Otomatis membuat Dania sangat sedih atas ucapan yang dilontarkan oleh Mama Lestari. Karena di situ memang ya Mama Lestari itu sangat kejam sekali menuduh gitu loh. Padahal Safira itu jelas-jelas tidak bersalah. Terus sekarang ketika Dania berusaha untuk membela, menyatakan kebenaran kepada wartawan bahwa apa yang diomongkan Mama Lestari tidak bersalah, itu jadilah keributan antara mereka berdua. Mama Lestari ini berusaha untuk menampar Dania karena merasa bahwa Dania itu omongannya kasar. Padahal jelas-jelas Dania itu ngomong dengan baik-baik kepada Mama Lestari, membuktikan bahwa Safira tidak bersalah gitu loh. Ya kan? Nah kemudian di situ justru Mama Lestari ini malah ngomong yang tidak-tidak. Malahan ngomong yang tidak-tidak. Nah disitulah terjadi keributan mereka berdua. Namun Dania tidak pernah takut atas ucapannya. Kalaupun ya Dania ditampar, silahkan ditampar semacam itu. Sebenarnya Dania tidak pernah takut dengan Mama Lestari. Namun ternyata nih guys ya, disitulah kesempatan bagi Mama Lestari untuk menjelekkan Dania. Menjelekkan Dania orang yang jahat gitu loh. Dia sendiri tidak benar. Ya, sama orang tua saja tidak sopan katanya seperti itu. Padahal ya di situ yang jelas-jelas tidak sopan adalah Mama Lestari. Omongannya itu tidak benar seperti itu. Ya kan? Menuduh Safira membunuh padahal jelas-jelas bukan Safira semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, wartawan pun sempat bingung nih guys ya. Kenapa terjadi ya pertengkaran antara Mama Lestari dengan Dania gitu loh. Ya kan? Dan di situ ternyata Dania juga kakaknya Safira semacam itu. Mama Lestari ini guys ya, dia marah-marah mulu. Ya, bahkan Mama Lestari itu kalaupun ditampar silahkan katanya seperti itu. Nah di situ membuat Dania semakin judes, membuat Dania ini semakin bingung dengan sikap Mama Lestari yang gak jelas. Kok malah dia pengen ditampar semacam itu. Nah datanglah tuh ya kan satpam yang melihat keributan. Di situ kenapa di rumah sakit ada keributan padahal di depan ruang ICU gitu loh. Kenapa di sini juga ada banyak wartawan semacam itu. Ternyata di situ Mama Lestari yang kurang suka dengan adanya Dania membuat Dania itu seharusnya diusir. Dania itu guys sebenarnya orang yang tidak bersalah. Dania itu sebenarnya hanya menunggu Papa Gunawan untuk memastikan bahwa Papa Gunawan baik-baik saja dan membuktikan kepada para wartawan dan semua orang bahwa memang ya dia tidak bersalah, Safira tidak bersalah semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Dania yang sangat bingung nih guys ya dengan ulah Mama Lestari membuat dia pergi begitu saja nih guys ya. Nah semua orang wartawan pun juga akhirnya pergi nih guys. Namun di situ wartawan berusaha untuk menututi adanya ya Dania untuk bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba datanglah Rafael. Rafael itu tanya tuh kepada mamanya. Tadi ada apa mah kok kayaknya ada ribut-ribut. Kenapa ada wartawan? Nah kemudian di situ nih guys ya. Karena mamanya cerita ada wartawan. Ini kesempatan nih bagi Rafael untuk menjelekkan Safira yang telah meninggalkan dia. Sehingga Safira nantinya akan mendekam di kantor polisi dan dia pastinya akan merasa bersalah dan dia menderita. Dan itulah yang diinginkan oleh Rafael. Karena apa? Rafael ini sudah kehilangan Safira dan ini kesempatan untuk balas dendam kepada Safira. Nah kemudian ketika wartawan itu menuju ke tempatnya Dania, ditanyalah bener nggak Dania itu adalah kakaknya Safira. Kemudian Dania menyatakan iya, bahwa dia adalah kakak kandungnya. Dan para wartawan itu ya aneh gitu loh. Kenapa di situ Mama Lestari bilang bahwa Safira itu nggak punya kakak gitu loh. Berarti apa yang dibilang Mama Lestari tidak benar. Tiba-tiba nih Dania bingung nih dengan adanya ya mantan suaminya Rafael yang tiba-tiba mendatangi wartawan di situ. Ternyata kedatangan Rafael ini bikin heboh bahwa dia itu mengajak para wartawan ya ke perusahaannya untuk menunjukkan menunjukkan bukti kepada orang-orang bahwa Safira yang telah mencelakakan papanya semacam itu. Benar-benar di situ nih guys yang membuat Dania bingung bagaimana cara bisa menyelamatkan Safira atas tuduhan semacam itu. Apalagi Bapak Gunawan itu masih belum sadarkan diri. Bapak Gunawan itu memang masih
dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Nah, di situ akhirnya membuat para wartawan ini ikut bersama dengan Rafael untuk mencari bukti, ya, kebenarannya seperti apa dan siapa yang telah mencelakakan Papa Gunawan. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Julian yang sedang menunggu Alfa. Nah, ternyata Alfa ini tidak membawakan barang-barang atau pakaiannya nih guys ya. Karena itulah yang membuat Julian ini bertanya-tanya kepada Alfa, lah mana pakaiannya? Karena pakaiannya tidak diizinkan ya. Kalau Julian mau, silahkan Julian mengambil pakaiannya di rumah. Karena Mama Gina tidak mengizinkannya. Malahan Mama Gina itu menyuruh untuk bercerai saja dengan istrinya Safira. Nah, tiba-tiba Dania itu menelpon suaminya Safira yang tak lain adalah Julian, memberi kabar bahwa ternyata banyak wartawan yang datang ke rumah sakit itu menimbulkan hal yang buruk, di mana Rafael ini malah justru mau memberikan bukti, ya, di mana bahwa Safira itu bersalah, di mana Safira itu memang melakukan pembunuhan kepada Papa Gunawan. Maka dari itu, ya, mintalah kepada Julian untuk segera ke kantornya Rafael, ya, untuk mencegah Rafael melakukan tindakan yang aneh-aneh semacam itu. Karena memang Rafael itu bukan orang yang baik. Makanya cepat bagi Julian untuk segera ke sana, dan kemudian Julian mengabarkan kepada Julian ini guys mengabarkan kepada Alpha untuk segera bergegas ke sana nih guys ya, untuk ya mencari bukti dan apa sih yang akan dilakukan Rafael gitu loh. Karena ini sangat membahayakan sekali. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, Mama Lestari ini bingung di manakah anaknya Rafael. Kok anaknya Rafael tidak ada? Apakah anaknya sudah pulang atau mungkin kembali lagi kerja semacam itu. Nah, tiba-tiba ketika dia mencari anaknya malahan ketemu dengan Dania gitu loh, dan dia tidak suka di situ ada Dania. Dan sementara Dania sendiri pun juga bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara dia di rumah sakit menunggu Papa Gunawan, itu yang bisa dilakukan untuk mencari tahu kebenaran siapa yang telah menusuk Papa Gunawan. Ya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tiba-tiba ketika Mama Lestari itu jalan mencari anaknya Rafael, ya ternyata di situ, ya, ternyata di situ memang ada Dania yang kurang disukai, makanya dia memanggil satpam. Nah, ketika dia berusaha untuk memanggil satpam, ya, ketika dia berusaha untuk memanggil satpam, ternyata satpam itu disuruh untuk membuat Dania pergi dari rumah sakit semacam itu. Nah, kemudian Dania itu bingung dong dengan sikapnya satpam, kenapa disuruh untuk pergi. Padahal kan dia sedang menunggu Papa Gunawan, bukan buat keributan di rumah sakit itu. Namun kata Mama Lestari, dia buat keributan. Maka dari itulah yang membuat satpam ini menyuruh Dania untuk segera pergi. Tiba-tiba di situ nih guys ya, Mama Lestari ini yang kurang suka dengan adanya Dania. Dan Dania itu bingung dan heran dengan sikapnya Mama Lestari. Padahal dia nggak cari gara-gara gitu loh. Padahal dia kan mau bertemu dengan Papa Gunawan gitu loh. Ketika dia menyebutkan nama Papa Gunawan, membuat Mama Lestari ini merasa sangat bingung gitu loh. Dia kan istrinya, kenapa dia panggil-panggil Papa semacam itu. Dan disitulah terjadi perkelahian lagi, membuat Dania ya udah deh, daripada banyak masalah lebih baik dia pulang semacam itu. Nah, karena memang Bu Lestari itu sering ngomel-ngomel, bener apa yang dikatakan oleh Dania, lebih baik gak ada Mama Lestari, orang yang bikin heboh, bikin masalah semacam itu. Nah, Mama Lestari ini nih guys ya, malah justru membuat ya banyak masalah semacam itu. Ya, selalu bikin masalah gitu loh. Selalu gitu loh, padahal mencari anaknya gitu loh. Dan dia berusaha untuk menelpon anaknya. Dia berusaha untuk menelpon anaknya untuk mencari tahu. Dia berusaha untuk menelpon anaknya, ya, supaya dia cari tahu di mana anaknya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Romi. Romi yang baru terbangun nih guys ya dari pingsan dia. Kenapa dia itu ya digantung gitu? Kenapa kepalanya dekat dengan ular? Nah, kira-kira siapa yang melakukan ini semua dan tujuannya buat apa? Romi merasa sangat ketakutan nih guys ya, membuat dia memang nggak tahu harus ngapain. Nah, di situ ada orang bertopeng nih guys ya. Orang bertopeng tersebut memang adalah orang suruhannya Yuda, di mana memang di situ membuat Romi agar Romi ini bercerai dengan istrinya, agar memang Dania baik-baik saja, agar Dania itu bahagia gitu loh, bercerai dengan Romi. Maka dari itu orang suruhannya, ya, Yuda itu berbuat sesuatu agar Romi itu mau menalak
menceraikan semacam itu. Pada awalnya Romi tentu saja tidak mau menalak nih guys, karena dia sangat mencintai Dania. Namun orang bertopeng tersebut akan melakukan berbagai cara agar Romi itu mau menceraikan Dania. Dan dia punya bukti rekaman yang menyatakan bahwa Romi itu orang yang telah mencelakakan kedua orang tuanya Safira hingga meninggal dunia. Dan bukti rekaman tersebut juga menyatakan bahwa Romi itu sempat telepon dengan Papa Gunawan. Dan tentu saja hal ini membuat Romi sangat ketakutan. Membuat Romi merasa sangat sedih. Gitulah. Ya, membuat Romi ini merasa sangat sedih. Gitulah. Membuat Romi ini merasa sangat sedih. Ya. Dan di situ dia bingung, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menuruti sesegera mungkin omongannya. Ya. Omongannya orang tersebut. Kalau dia tidak menceraikan, maka dia akan dipatok ular. Nah, di situ dia bingung, dia akhirnya membuat Romi mengiyakan untuk bercerai semacam itu karena dia tidak punya pilihan lain. Jika itu diberikan ke kantor polisi sebagai barang bukti, ini bahaya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Rafael yang sengaja datang ke kantornya untuk menunjukkan bukti kepada para wartawan bahwasanya dia punya bukti kalau Safira orang yang telah mencelakakan papanya menusuk dengan pisau. Makanya di situ ada di situ nih guys ya, orang yang disuruh Rafael untuk memberikan file-file rekaman buktinya video bahwa memang di situ ada Safira yang ternyata dituduh untuk mencelakakan papanya semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, apapun akan dilakukan Yuda agar dia bisa menyelamatkan Dania dari cengkramannya Romi nih guys ya. Apapun akan dilakukan. Apapun akan dilakukan. Dan itulah yang membuat Romi itu takut nih guys ketika dia dipatok ular. Dan ketika dia sudah menceraikan Dania karena tidak punya pilihan, otomatis orang-orangnya tersebut akhirnya membuat Romi itu selamat gitu loh. Dia tidak jadi dipatok ular. Ya, dia selamat dari orang-orang yang mau mencelakakan Romi gitu loh. Karena dia tidak punya pilihan lain. Jika rekaman itu sampai ke tangan polisi menyelidiki kasus hal ini akan sangat salah sekali semacam itu. Ya. Dan di situ Romi itu memang pantas dan layak masuk rumah sakit atas perbuatan dia mencelakakan Papa Gunawan. Namun ternyata yang dituduh adalah Safira. Benar-benar sangat kasihan sekali. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Rafael yang berusaha untuk mencari tahu kebenaran. Dan dia berusaha untuk melihat kejadian 1 jam sebelum Papa Gunawan itu ditusuk. Nah, karena dia pengen melihat sendiri benar gak itu adalah perbuatan dari Safira. Maka dari itu dia berusaha untuk melihat rekaman 1 jam di kantor dia. Nah, ketika dia melihat rekaman 1 jam tersebut ternyata di situ Papa Gunawan itu ditusuk oleh seorang laki-laki. Bahwa ternyata bukan Safira. Nah, kira-kira laki-laki itu siapa yang telah menusuk? Nah, itulah yang jadi permasalahannya. Yang tidak diketahui oleh Rafael. Berarti Safira tidak bersalah. Gitu loh. Namun ternyata nih guys ya, bukti bahwa Safira tidak bersalah ini bisa justru malah disalahgunakan oleh Rafael agar dia bisa balas dendam kepada Safira. Namun dia tahu betul bahwa yang mencelakakan itu bukan Safira tapi orang lain. Namun ternyata yang kena justru malah Safira.